Kembali lagi di Realita Cinta bersama aku, Rain. Kali ini aku akan membawakan sebuah perjalanan cinta dari salah seorang temanku. Terima kasih sebelumnya sudah berbagi dengan YSR. Oke, kita mulai ceritanya. Aku Mutiara. Tahun ini usiaku menginjak 29 tahun. Di usiaku yang sudah terbilang tua, untuk wanita melajang, tuntutan memiliki pasangan sudah menjadi makanan sehari-hari. Sebenarnya aku bukan wanita yang tidak laku. Dan aku juga bukan wanita yang terlalu pilih-pilih dalam memilih pasangan. Namun, kisah cintaku yang dulu berakhir tidak menyenangkan membuatku sulit untuk merasakan cinta kembali kepada seseorang. Rasa takut hal serupa sudah mendarah daging dalam diriku, yang menjadikan karakterku sulit dekat dengan makhluk yang bernama laki-laki. Telingaku rasanya panas sekali saat semua bertanya, "Kapan kamu menikah?" Katanya tidak baik loh wanita belum menikah di usianya yang menginjak kepala 3. Sedangkan tahun depan usiaku 30 tahun. Karena terlalu banyak omongan sana-sini, akhirnya aku mencoba membuka hatiku untuk siapapun yang ingin mendekatiku. Beberapa laki-laki pun dikenalkan padaku oleh saudaraku, teman-temanku. Bahkan aku pun mulai membuka pertemanan lewat aplikasi perkenalan atas saran dari teman-temanku. Selama 3 minggu, aku mencoba berkenalan dengan berbagai macam laki-laki. Rasanya aku mulai bosan sendiri, merasa tidak ada yang bisa membuatku tertarik. Dan banyak juga laki-laki yang tidak waras yang kujumpai di media perkenalan itu. Di saat aku mulai lelah dan ingin berhenti, ada seorang laki-laki yang sangat sopan dan kalimat-kalimatnya membuatku mau berkenalan dengannya. Sampai kami bertukar nomor WhatsApp. Setelah itu kami lanjut chat di WhatsApp, bahkan sampai video call. Orangnya dapat mengimbangi pembicaraanku. Alur pembicaraan yang tidak membosankan, dan candaan yang sama-sama dapat dipahami. Intinya, aku merasa dia sefrekuensi denganku. Dan karena jarak rumah kita yang masih satu kota, dia berencana menemuiku. Akhirnya, tiba saat dia akan datang berkunjung ke rumahku. Aku pun mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Aku merasa santai. Walaupun ini adalah kali pertama aku akan berjumpa dengan seseorang yang belum pernah kutemui sebelumnya. Karena menurutku, di foto dan video call sih biasa saja. Jadi aku merasa masih bisa menghadapinya. Saat dia tiba dan keluar dari mobilnya, aku sungguh terkejut. Jantungku seketika berdebar kencang. Aku mulai merasa gugup. Dia benar-benar berbeda. Dia laki-laki yang menurutku menawan, bersih, rapi, wangi, dan aku merasa menyesal seketika. Bodohnya, kenapa aku tidak berpenampilan lebih rapi lagi? Senyumnya sungguh membuatku terpesona. Dan pertemuan pertama kami ini sangat menyenangkan. Dia masih bisa membuat suasana sangat hangat. Dan aku merasa kami seperti sudah saling mengenal bertahun-tahun lamanya.
Dia bercerita bahwa dia seorang duda, tapi belum memiliki anak. Bagiku itu tidak masalah. Itu hanya sebuah status. Asalkan dia memang suka kepadaku. Semenjak itu, dia pun sering mampir ke rumahku. Kami hampir tiap hari juga video call. Dia bahkan sempat bilang kalau dia suka padaku. Dan bertanya kepadaku, apakah aku mau menerimanya. Tapi saat itu aku belum menjawab iya atau tidak. Karena aku merasa aku belum mengenal dia sepenuhnya. Walaupun hatiku tak kusadari, entah sejak kapan sudah dicuri olehnya. Setiap hari, aku selalu menunggu pesan atau telepon darinya. Rasanya aku sedang jatuh cinta. Tak menerima kabar sehari saja, membuatku sangat merindukan kehadirannya. Dia laki-laki yang membuat hatiku bisa luluh. Dan sebenarnya, aku benci memiliki rasa cinta. Karena ketika rindu, sungguh aku tidak kuat menanggungnya. 2 hari, aku tak dapat kabar apapun darinya. Aku merasa sangat sedih. Biasanya, dia yang menghubungiku terlebih dahulu. Dan kini aku memberanikan diri untuk meneleponnya, melawan rasa gengsiku sendiri. Panggilanku tak terjawab olehnya. Lalu aku mencoba menghubunginya kembali, dan tetap tak terjawab. Aku pikir mungkin dia sudah tertidur, karena waktu pun menunjukkan jam 11 malam. Dan aku pun mencoba memejamkan mataku agar bisa tertidur. Namun tak lama ponselku berbunyi. Ada sebuah pesan masuk. Aku bergegas membuka pesan dari dia. Senang saat melihat pesan masuk dari nomornya. Tetapi aku bingung saat membaca isi pesannya. Ini siapa? Isi pesan itu. Pikiranku mulai tak karuan. Firasatku buruk saat itu. Tapi aku mencoba menenangkan hatiku. Kau tanya siapa sih? Aku balas pesannya. Aku mencoba berpikir kalau dia sedang bercanda. Dan tak lama, aku pun mendapatkan balasannya lagi. Ini siapa? Tengah malam telepon ada apa? Suami saya sedang tidur. Membaca pesan itu membuat telingaku berasa terbakar. Tanganku lemas. Dadaku terasa sakit. Namun air mataku tak menetes sedikit pun. Suami. Dia istrinya. Sejak kapan? Selama ini aku lancar berkomunikasi dengannya. Selama ini video call dengannya pun serasa dia memang masih sendiri. Lalu bagaimana bisa? Pikiranku penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak dapat jawabannya. Lalu aku menyuruhnya membuktikan kalau dia memang istrinya. Dan dia mengirim foto pernikahan mereka yang baru digelar beberapa bulan lalu. Saat dia bertanya, aku siapa, dan ada urusan apa, aku tak membalasnya lagi. Aku sudah kehilangan semangatku. Letih. Dan rasanya ingin tertidur berharap semua ini hanya mimpi. Saat ku terbangun, ada 3 panggilan tak terjawab darinya. Aku mengirim pesan padanya. Ada apa? Terus dia membalas. Ada yang ingin aku bahas. Penting. Nanti sepulang kerja aku mampir ke tempatmu ya. Aku tak membalas pesannya kembali.
Dia pun tiba di rumahku dan menjelaskan keadaan yang sebenarnya versi dia. Dia berkata, dia dari awal tidak pernah memiliki rasa pada istrinya, dan dia merasa lebih nyaman padaku. Dia berpikir suatu hari nanti dia bisa bersamaku. Saat ini dia hanya bertanggung jawab pada kehamilan istrinya, yang konon katanya bukan anaknya. Aku mendengarkan semua ceritanya yang entah kebenarannya seperti apa. Ingin sekali aku menjauh dan melupakan. Tapi ternyata aku tidak sanggup. Aku masih merindukan kedatangannya. Aku masih ingin bersamanya. Dan aku masih mencintainya. Cintaku jatuh di tempat yang salah. Cinta itu fitrah. Tapi jangan sampai tumbuh dengan cara yang salah. Terima kasih buat semua yang udah dengerin. Sampai jumpa di konten US Art berikutnya. Bye!